Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan yang pertama satu Ahmad Naim Filah, yang kedua yang kedua ada Jati Kurniawan Putra Mukti, yang ketiga ada saya sendiri Firdan Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan penerapan metode SAW dalam pengembangan sistem penunjang keputusan calon penerima zakat fitrah. Sistem ini dibuat untuk memudahkan para panitia zakat atau amil zakat untuk menentukan calon penerima zakat agar zakat dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Harapannya sistem ini dikembangkan tidak sekedar untuk lingkungan RT atau RW, melainkan dapat melebar ke skala lingkungan yang lebih luas. Yang selanjutnya ada metode perancangan sistem. Beberapa persiapan pra pengembangan sistem penunjang keputusan harus dilakukan sesuai dengan konteks pemahaman. Mohon maaf. Selanjutnya ada metode perancangan sistem. Beberapa persiapan pra pengembangan sistem penunjang keputusan harus dilakukan sesuai dengan konteks pembahasan. Maka dari itu, proses pengembangan dilakukan dengan metode waterfall. Tahap ini adalah tahap seperti air terjun untuk dapat mengkaji perencanaan secara runtuh dan optimal. Sebagai langkah awal diperlukan beberapa perancangan sebagai dasar pengembangan sistem sebagai berikut. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem mengacu pada studi kasus yang penulis angkat. Diperlukan sebuah analisis terhadap sistem yang akan dikembangkan secara tepat. Analisis ini berguna sebagai panduan pengembangan terkait poin-poin yang dibutuhkan. Berikut adalah analisisnya. Ada kebutuhan fungsional. Di dalam kebutuhan fungsional ini terdapat login admin, CRUD, create, read, update, dan delete. Ada metric calculation. Yang keempat ada search fitur, dan ada sortir fitur. Yang selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini terdapat yang pertama sistem operasi menggunakan Windows 7 atau yang di atasnya. Ada RAM 2 GB atau menggunakan yang lebih besar. Untuk yang ketiga ada ROM minimal 32 GB. Yang keempat ada Intel Core i3, yang kelima mouse, selanjutnya keyboard, web browser, bisa menggunakan web browser yang lain, nggak hanya Google Chrome aja. Untuk yang ke-8 MySQL, yang ke-9 Visual Studio Code. Untuk pemodelan sistem, mungkin ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mas Jati. Oke, baik. Dalam pemodelan sistem, sebelumnya dalam melakukan pengembangan sistem diperlukan skema alur penggunaan sistem guna untuk memberi gambaran pengembangan sistem yang akan dilakukan. Dalam pemodelan sistem ini, kami menggunakan dua skema atau dua skenario, yaitu activity diagram dan use case diagram. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran alur penggunaan sistem serta siapa saja yang berhak mengakses atau mengolah sistem tersebut. Di sini terdapat activity diagram yang pertama, di mana alur sistem ini terdiri dari amil zakat dan sistem zakat. Secara garis besar, alur penggunaan sistem ini dimulai dengan cara membuka halaman website, kemudian menggunakan website, terus tahap selanjutnya amil zakat dapat memilih menu perhitungan, dan kemudian sistem zakat akan menampilkan menu perhitungan.
Hingga selanjutnya sistem dapat menampilkan hasil perhitungan dan amil zakat dapat menyimpan hasil perhitungan atau kriteria dari yang telah ditentukan untuk disimpan ke dalam database. Kemudian di sini terdapat use case diagramnya, di mana terdapat admin, amil zakat, dan mustahik. Mustahik ini adalah seseorang yang akan menerima zakat atau bisa disebut sebagai calon penerima zakat. Secara garis besar, di sini admin dan amil zakat memiliki akses yang sama, yaitu mengelola data zakat, kemudian login atau logout sistem, kemudian input calon penerima zakat. Oke, kemudian di bawah terdapat database. Di sini terdapat beberapa tabel user berguna untuk menyimpan kedudukan sebagai admin, level admin. Kemudian di sini terdapat tabel kriteria, terus tabel seleksi, tabel penilaian, dan view penilaian. Dari beberapa tabel di atas terdapat 2 tabel yang mana value-nya harus diisi terlebih dahulu sebagai penunjang pengolahan data. Di antaranya terdapat tabel kriteria. Di sini terdapat kriteria pekerjaan yang bersifat benefit, kemudian penghasilan bersifat benefit, umur bersifat cost, kemudian agama bersifat benefit, kondisi keluarga bersifat benefit, dan jenis kelamin bersifat benefit. Kemudian untuk tabel yang value-nya diisi kedua yang harus diisi adalah tabel penilaian, di mana ini berrelasi dengan tabel kriteria. Tabel penilaian ini berfungsi untuk menjabarkan sub kriteria pada tiap-tiap kriteria, di mana setiap sub kriteria memiliki bobot bervariatif mulai dari 0 hingga 3. Implementasi database di atas merupakan tempat penyimpanan kriteria beserta sub kriteria lainnya yang akan diolah untuk mendapatkan hasil seleksi. Kemudian untuk user interface dapat didemonstrasikan oleh rekan kami, yaitu Ahmad Naim Villa. Untuk Mas Ahmad Naim Villa, dipersilakan. Saya di sini akan mendemokan aplikasi dari laporan yang tadi sudah dijelaskan. Untuk halaman dashboard di sini ada navbar di mana hanya ada home dan riwayat. Di sini langsung ditampilkan bahwa di sini ada button atau tombol untuk langsung memulai perhitungan, dan di bawahnya ada riwayat perhitungan yang telah disimpan oleh para pengguna. Langsung saja saya akan mencoba perhitungan. Ini adalah form perhitungan, di mana di sini kita harus mengisikan data diri, nama dan nama lengkap, kemudian pekerjaan. Di sini pekerjaan kita buat pelajar, penghasilan di bawah 500.000, umurnya 1-17 tahun. Kemudian untuk agama Islam, kondisi keluarga yatim atau piatu, kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau pria. Kemudian kita kirim. Di sini akan menampilkan total skor yang berhasil diperoleh oleh Budi dan statusnya adalah memungkinkan menerima. Jika kita tidak ingin menyimpan data atau kita hanya ingin mengecek apakah ini layak untuk mendapatkan zakat, bisa langsung kembali, tetapi kita bisa juga langsung menyimpan data sehingga data akan tersimpan di sini. Budi memungkinkan menerima. Kemudian saya akan coba lagi, namanya kerjanya buruh, kemudian penghasilan di bawah, umurnya ini agama Islam, jenis kelaminnya pria.
Untuk pekerjaan akan saya ganti ke tidak bekerja terlebih dahulu. Kita kirim. Nah, ini di sini statusnya menjadi memenuhi karena total skornya berhasil mencapai 0,9. Di mana jika skor lebih dari 0,85 akan statusnya akan menjadi memenuhi. Jadi dia memenuhi syarat untuk menerima zakat. Kemudian saya akan menjelaskan halaman admin. Halaman admin seperti seharusnya admin harus login terlebih dahulu. Di sini ada form login. Kita coba login. Kita masuk ke halaman admin panel. Di halaman admin panel ini berfungsi untuk menyimpan data kriteria, bisa juga untuk mengubah dan menghapus, atau biasa disebut CRUD dari kriteria, di mana kriteria ini nanti akan disimpan di database di tabel kriteria. Kemudian di sini juga ada penilaian dengan bobot. Ini juga konsepnya sama seperti kriteria tadi. Dan sini ada riwayat perhitungan. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.